pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama-sama untuk belajar di tempat ini. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Apakah ada siswa yang tidak hadir hari ini? Puji Tuhan, semuanya hadir di tempat ini, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Pagi hari ini kita akan belajar dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta subtema ciri-ciri makhluk hidup. Ibu berharap pada akhir pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dari serangkaian gambar berseri yang nanti akan ibu tayangkan. Lalu ibu juga berharap kalian bisa membuat sebuah karangan narasi sederhana. Namun sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bangun Tidur, Ku Terus Mandi. Bangun tidur, ku terus mandi. Hari ini kita masih akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah masih ada yang ingat apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup? Nah, benar sekali Fiska. Ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, bertumbuh, berkembang biak, memerlukan nutrisi, bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada pertemuan hari ini, ibu ingin kalian nanti mengamati sebuah gambar berseri. Masih ingat apa itu gambar berseri? Ya, benar sekali. Gambar berseri itu adalah gambar yang merangkaikan sebuah cerita. Dari gambar berseri itu kalian akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup, lalu kalian sebutkan ciri apa saja yang ada pada gambar berseri tersebut. Setelah kalian mengamati dan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar berseri tersebut, ibu ingin kalian menuliskan atau membuat sebuah karangan narasi berdasarkan gambar yang telah kalian amati. Anak-anak, apakah di antara kalian masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan karangan narasi? Nah, benar sekali Alvaro. Karangan narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian. Teks narasi tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa tersebut bisa berupa kejadian yang benar-benar nyata terjadi dan bisa juga hanya sebagai sebuah hayalan atau dongeng. Aspek-aspek yang harus kalian perhatikan dalam menulis sebuah karangan narasi adalah huruf kapital atau huruf besarnya harus kalian perhatikan. Kalian juga harus perhatikan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru ataupun tanda kutip. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga adalah kesesuaian antara isi dari karangan narasi yang kalian tulis dengan judulnya serta gambar berseri yang kalian amati. Kalian juga harus memperhatikan penulisan dari kata yang kalian gunakan. Jangan sampai kalian salah menulis kata tersebut. Lalu, kalian juga harus memperhatikan penggunaan kalimat efektif dalam sebuah karangan narasi. Sekarang, ibu ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Anggotanya 4-5 orang. Oke, setelah terbentuk kelompok, kalian sekarang amati ya gambar yang ada di papan tulis berikut ini. Ini adalah rangkaian gambar berseri. Dalam rangkaian gambar berseri ini kalian bisa lihat beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah kalian amati, kalian identifikasi atau kalian sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang ada dalam gambar tersebut, ibu ingin kalian membuat sebuah karangan narasi berdasarkan gambar berseri yang telah kalian amati. Kalian kerjanya berkelompok ya, tapi nanti sebentar ibu ingin kalian membacakan karangan narasi yang telah kalian buat perorangan. Bisa paham ini penjelasan dari ibu? Oke anak-anak, apakah tugas yang ibu berikan tadi sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan karangan narasi yang sudah dibuat? Oke, Belvania, ayo maju ke depan, bacakan karangan narasinya. Anak-anak, terima kasih kalian semua sudah berpartisipasi, bekerja dan membacakan karangan narasi yang telah kalian buat. Ibu salut terhadap kalian. Pekerjaan kalian semuanya rata-rata sudah bagus, sudah baik, tinggal ada sedikit beberapa yang harus diperbaiki mengenai penulisan kalimat efektif.
Sampai di sini apakah masih ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan tugas. Tugasnya masih gampang. Seperti yang tadi, Ibu akan menampilkan gambar berseri. Lalu kalian menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang ada atau yang terdapat pada gambar tersebut. Setelah itu, kalian buat gagasan pokok dari setiap gambar tersebut yang kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah karangan narasi. Anak-anak, sekarang kita tarik kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bertumbuh, berkembang biak, bernafas, memerlukan makanan atau nutrisi, serta bergerak. Hari ini kita sudah juga mempelajari tentang karangan narasi. Untuk aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam penulisan karangan narasi ada beberapa aspek, yaitu penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, kesesuaian isi dari karangan narasi, penulisan atau ejaan dari kata-kata yang kita gunakan, dan penggunaan kalimat efektif. Ibu ingin bertanya pada kalian, pesan moral apa yang kalian bisa dapatkan dari gambar berseri yang sudah kita lihat tadi? Nah, benar sekali, Don. Pesan moral yang bisa kita dapatkan itu adalah kita harus hidup disiplin atau teratur waktu. Oke anak-anak, karena kalian sudah paham tentang materi kita hari ini, Ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya, mari kita berdoa agar kita bisa selamat tiba di rumah kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai.